Pasti luar biasa dong. Kakak tanya sekali lagi, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal adik-adik yang harus kita perhatikan. Yuk kita lihat yuk. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita angkat pujian adik-adik Bapak Abraham dan apa Kak Desta? Daki, 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 gunung yang tinggi. Musik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Dan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk beribadah jarak jauh ini Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadahnya, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita masuki dalam persembahan, kita menyanyikan lagu apa Kak Iga? Laskar Kristus. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya, saya laskar Kristus.
tiba saatnya untuk kita persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Dea. Adik-adik, sebelum mengumpulkan persembahan, kita harus berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, adik-adik harus menyiapkan satu buah amplop. Terus di amplopnya adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini adik-adik. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mau nyanyi satu pujian dengan judul Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Baik adik-adik, sekarang Kak Helen akan menyampaikan pengumuman untuk kita. Pengumuman yang pertama, ibadah kita untuk minggu depan itu masih online ya. Walaupun masih online, jangan sedih adik-adik. Mari kita tetap semangat dan penuh sukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Kak Helen mau mengingatkan untuk kita semua buat menjaga kesehatan ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Bagaimana caranya? Dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah kita beraktivitas. Lalu waktu kita keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Lalu jangan lupa membawa hand sanitizer. Ya, itu dua hal itu yang paling penting ya adik-adik saat kita keluar rumah. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh kita itu harus memakan makanan yang bergizi, tidak lupa juga diimbangi dengan olahraga. Lalu yang tidak kalah penting dari dua hal tersebut tadi adik-adik yaitu istirahat yang cukup. Jangan begadang, karena begadang itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan untuk jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit ya adik-adik. Dan yang terakhir, Kak Helen mewakili kakak-kakak guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober tahun 2020. Semoga adik-adik semua diberikan berkat yang lebih banyak lagi dengan bertambahnya umur adik-adik semua. Kak Helen mendoakan yang terbaik untuk adik-adik semua. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Ada kelas PAUD, kecil, tengah, besar, dan remaja. Selamat beribadah semuanya. Malam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Shalom adik-adik semua, kembali lagi kita dalam ibadah online SPR.
Adik-adik, gimana nih kabar kalian semua? Kakak harap kalian semuanya luar biasa dan sehat selalu ya. Nah, sekarang kita ingin memulai ibadah SPR kita. Untuk mulai ibadah SPR kita, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 dengan judul Di Badai Topan Dunia. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Na 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 na. Perlindunganmu niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau telah mengumpulkan kami kembali dalam ibadah online. Tuhan, tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Gimana nih adik-adik semua, masih semangat nggak? Harus jelas masih dong, kan anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik semuanya untuk lebih dalam lagi muji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi dengan judul Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ini. Sehingga pada hari ini kami ingin membaca firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayat 23 sampai 32. Dengan perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberikan jawaban kepadaku,
aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapat tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Salam, selamat pagi, apa kabarnya? Firman Tuhan untuk kita pada hari ini sebagaimana dalam nas kita pada hari ini, Matius 21 ayat yang ke-23 sampai ke-32 dengan sebuah tema, perkataan dan perbuatan harus selaras. Saudara-saudara, ciri khas orang yang benar terletak pada perkataannya yang selalu selaras dengan apa yang ia lakukan atau apa yang ia perbuat. Lebih daripada perkataan, perbuatan yang benar akan menjadi suatu pembenaran atas perkataan yang salah yang telah ia ucapkan. Kalau kita melihat dalam nas kita, sebagai guru dan pemimpin Israel, sebenarnya para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi adalah tempat di mana bagi bangsa Yahudi bertanya kepada mereka. Karena jawaban mereka selalu akan menjadi rujukan bagi umat untuk mengatasi persoalan kehidupan yang harus mereka hadapi. Bahkan keputusan hukum yang mengikat untuk senantiasa mereka laksanakan. Penolakan terhadap kuasa Yesus membuat mereka ternyata bersekongkol untuk menjebak Yesus melalui pertanyaan mereka. Tetapi Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan sebuah pertanyaan yang balik. Ternyata mereka pura-pura menjawab tidak tahu daripada mengungkapkan pengakuan iman mereka atas Yohanes dan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena ketakutan mereka disebabkan alasan politik, yaitu rasa takut terhadap orang banyak. Dan perumpamaan ini menceritakan bagaimana Yesus semakin menelanjangi mereka, menelanjangi ketidakpercayaan mereka, menelanjangi kekerasan hati mereka. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan justru mungkin dalam masyarakat pada waktu itu disebut orang-orang berdosa. Pemungut cukai, perempuan sundal yang dianggap statusnya rendah di dalam masyarakat pada waktu itu. Sebagai orang-orang yang sama-sama anak yang disuruh bekerja di kebun ayahnya, gambarannya. Anak yang dianggap
taat ternyata justru tidak bekerja. Sedangkan anak yang dicap tidak taat perkataan, ternyata akhirnya dia menyesal. Akhirnya ia menjalankan perintah ayahnya. Yang ideal tentu saja bila perkataan dan perbuatan itu harus selaras. Jauh lebih bisa diterima, jauh bisa lebih dibenarkan orang perkataan yang salah tetapi kemudian menyesal. Kemudian mengerjakan kewajibannya. Sebab ini merupakan sebuah pengakuan harus diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Begitu juga dengan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita setiap minggu mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kesediaan bagi kita untuk taat menjadi seorang Kristen. Lebih dari pengakuan itu, buah kehidupan kita yang selaras dengan pengakuan kita, ini yang menjadi tanda bahwa kita hidup sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Jangan sampai kita sebagai orang percaya didakwa bahwa perbuatan kita tidak sesuai dengan perkataan kita. Untuk itu nas kita pada hari ini, apa yang keluar dari mulut kita, mari kita kerjakan juga dalam perbuatan nyata kita. Actionnya, aksinya, perbuatannya, itu yang lebih penting. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Salam, selamat pagi. Baiklah adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat satu pujian kembali dari nyanyian Kidung Baru nomor 128 dengan judul Ku Berserah Kepada Allahku. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai ibadah SPR kami pada hari ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah ini Bapa dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada.
Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.